Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita akan bersama-sama mengikuti pelayanan di dalam persekutuan doa secara online. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kesempatan sore dan malam hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan, apa yang kami pujikan bersama-sama, apa yang kami dengarkan akan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kami semua yang hadir pada sore hari ini. Kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin, yang memelihara hidup kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memujikan dan mendengarkan satu buah pujian. Mari kita dengarkan bersama. Roh yang rela melayani kan
Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah kami bersyukur kalau sore hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biar Tuhan persiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami belajar akan firman Tuhan, dan kami mau terapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kuasai hati dan pikiran kami mau belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kali ini akan saya sampaikan, yaitu bagaimana seorang gadis kecil di dalam keluarga Naaman yang menjadi berkat buat tuan rumah. Temanya yaitu Naaman disembuhkan. Tapi bukan Naamannya yang saya akan bahas, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita Naaman disembuhkan di sungai Yordan. Tapi saya akan membahas lebih fokus kepada gadis kecil, pembantu dari keluarga Naaman. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakannya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan hari lepas hari, kemudian dipraktekkan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topiknya adalah Naaman disembuhkan. Naaman adalah seorang panglima tentara dari kerajaan Aram. Dia mengambil satu gadis kecil untuk menjadi pembantunya di rumah, membantu istrinya di rumah, membersihkan rumah, memberes-bereskan pekerjaan dan segala macamnya. Tapi Bapak Ibu, mari kita konsentrasinya kepada gadis kecil ini. Gadis kecil yang sederhana, yang tidak punya apa-apa. Dia menjadi tawanan, dia menjadi pembantu di dalam rumah tangga seorang Naaman dan keluarga. Mari kita memperhatikan, pembantu biasanya hidupnya tidak macam-macam. Dia nurut, dia patuh akan perintah daripada tuan-tuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengidentikan pembantu kecil, gadis kecil ini, meskipun di tengah-tengah kesederhanaan, meskipun di tengah-tengah keterbelakangan ataupun tidak perhatian, ataupun tidak ada perhatian sama sekali dari orang-orang di rumah. Dia seorang pembantu yang baik, yang bekerja untuk tuannya, yang bekerja untuk Naaman dan istrinya. Dia membantu melayani dengan baik. Tidak terlepas daripada itu, dia mengenalkan seorang nabi Tuhan, yaitu Elisa. Dia mengenalkan kepada tuannya Naaman yang waktu itu dia kena sakit kusta. Dia mau mengenalkan Elisa karena Elisa adalah seorang nabi Tuhan yang memperkenalkan Tuhan Allah yang hidup, Tuhannya orang Israel, yang terus membela orang-orang Israel.
Sebenarnya bangsa Aram ini adalah bangsa musuh daripada orang-orang Israel. Selayaknya biasanya sih anak ini malah senang kelihatan tuannya, musuhnya orang-orang Israel ini sakit kusta dibiarin mungkin. Tapi enggak dengan anak gadis kecil ini. Dia melihat tuannya sakit, dia mau menolong dengan mengenalkan seorang tabib atau nabi yang pada waktu itu Elisa mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian dia memberikan masukan kepada Naaman, tuannya itu, sekiranya bisa pergi ke Nabi Elisa, dia pasti akan disembuhkan. Terus kemudian singkat ceritanya, Naaman izin kepada rajanya pergi ke orang-orang Israel, pergi menghadap seorang nabi namanya Nabi Elisa. Singkat cerita, Elisa tidak menemui nabi ini, tapi menyampaikan pesan saja dari jarak jauh gitu. Mandi saja di sungai Yordan sebanyak 7 kali, tenggelamkan atau celupkan gitu sebanyak 7 kali, nanti kustamu akan sembuh. Bapak Ibu, bagaimana cerita singkatnya atau cerita akhirnya? Naaman akhirnya bisa sembuh dan dia bersyukur. Kemudian dia memberikan persembahan meskipun ditolak oleh Nabi Elisa. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengajak Bapak Ibu semuanya merenungkan tokoh gadis kecil, seorang pembantu, seorang yang tidak berarti. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita punya arti di dalam lingkungan hidup kita? Di tengah-tengah sekolah kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita sudah cukup berarti untuk Tuhan? Kalau gadis kecil itu tadi menyadari dirinya berarti di mata Tuhan, ia mengenalkan Tuhan Allahnya orang Israel melalui Nabi Elisa. Disembuhkan, maka kamu akan, maksudnya dijamah oleh Nabi Israel, Nabi Elisa, nanti dia akan sembuh. Kemudian Naaman akhirnya percaya, Naaman dan keluarganya percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhannya orang Israel. Merenungkan pentingnya peran mereka sebagai saksi-saksi bagi Tuhan. Anak ini meskipun kecil dan sederhana, dia mau jadi saksi Tuhan. Mau memberitakan kebaikan, memberitakan kabar baik bahwa Allahnya orang Yahudi mampu menyembuhkan sakit penyakit, mampu menyembuhkan hal-hal yang dosa-dosa setiap kita, disembuhkan dan dipulihkan. Kalau Naaman, dia punya sakit kusta, disembuhkan melalui Nabi Elisa karena Allahnya orang Israel. Mempraktekkan peran mereka sebagai saksi Tuhan. Mampukah kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ditempatkan di keluarga kita, di gereja kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, mampukah kita menjadi saksi yang sederhana saja, mengenalkan Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pakai hidup kita yang sederhana jadi berkat buat orang. Naaman disembuhkan oleh satu tokoh anak kecil ini, seorang gadis kecil, pembantu yang tidak berarti, tapi mengenalkan, memberikan keselamatan kepada keluarga Naaman, mengenalkan Tuhan Allah yang hidup orang-orang Israel. Akhirnya seluruh keluarga dimenangkan, percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Allahnya Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Di tengah keterbatasan kita, kita mau jadi berkat. Di tengah kesederhanaan hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ayo kita jadi saksi. Seperti gadis kecil, seperti pembantu yang di rumah Naaman yang tidak berarti, tapi bisa membawa berkat buat Tuhan, mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memperingatkan kepada kami di tengah-tengah hidup kami yang sederhana, di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak berarti, yang seringkali kami bukan orang yang terkenal, kami bukan orang yang hebat, tapi Tuhan pakai kami
dengan kesederhanaan yang kami miliki, kami mau menjadi berkat seperti gadis kecil ini, seperti pembantu Naaman ini. Dimanapun kami berada, pakai kami Tuhan. Kami orang-orang yang kecil, kami orang-orang yang sederhana, menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi sumber kabar baik buat orang lain. Terima kasih Tuhan, pakai kami, anak-anak Tuhan ini, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, mari masuk di dalam bagian pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat kita yang lanjut usia, jemaat kita yang dalam keadaan sakit, juga jemaat kita yang dalam keadaan hamil, juga jemaat kita yang dalam keadaan mengalami pergumulan. Mari kita mendoakannya. Ya Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sore hari ini kami mendoakan untuk setiap jemaat kami. Kami mengasihi, kami terus mendukung pelayanan doa kepada setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan mau jamah dan pulihkan melalui obat-obatan ataupun dokter yang merawat dari setiap jemaat-Mu. Tuhan tolong berikan semangat, berikan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat buat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan berikan semangat melalui setiap ucapan syukur, setiap doa yang disampaikan, dan setiap obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter. Kalau mereka yang dirawat melalui rumah sakit, dokter, ataupun apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan melalui itu semuanya mereka bisa dipulihkan dan dikembalikan sehat. Kami juga mendoakan untuk jemaat kami yang lanjut usia. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan semangat dan sukacita di tengah-tengah usia lanjut, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap bersyukur dalam keseharian, dan yang terutama mau beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti setiap acara persekutuan, setiap acara ibadah di dalam gereja. Biarlah terus dikembangkan, terus ditumbuhkan, dan diberikan semangat di tengah usia lanjut, tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga mendoakan untuk jemaat kami yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, mengalami pergumulan di dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang mencarikan jalan keluar. Karena Tuhan adalah sumber daripada segala sumber berkat, sumber daripada penyelesaian segala permasalahan dan pergumulan di dalam keluarga kami sebagai anak-anak Tuhan. Pulihkan dan kuatkan setiap jemaat-Mu. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang dalam keadaan hamil, Ibu Ivana Acil dan juga Ibu Angel. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, baik untuk ibu maupun anak yang di dalam kandungan. Sehingga pada saatnya nanti anak yang dilahirkan bisa sehat adanya, dan juga ibu yang melahirkan dipulihkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang menjawab setiap doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita bersama-sama mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tepatnya pada 1 Februari minggu yang lalu, sekolah kita, Sekolah Kristen Pelita Kasih, genap usia 23 tahun. Begitu baik Tuhan memimpin sekolah kita. Begitu baik Tuhan mencukupkan kebutuhan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami bersyukur
Kalau sore hari ini kami juga mendoakan untuk setiap personel pelayanan di dalam sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mendoakan untuk setiap anggota yayasan yang ada. Biarlah Tuhan terus pakai anggota yayasan yang ada dengan sungguh-sungguh memikirkan, dengan sungguh-sungguh mendoakan, dan sungguh-sungguh memikirkan operasional kebutuhan daripada sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami bersama-sama memikirkan, kami bersama-sama terus berjuang bagaimana sekolah Kristen Pelita Kasih bisa terpenuhi kebutuhannya, meskipun dalam posisi yang defisit, masih kekurangan dalam tiap bulannya secara operasional. Tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Rencana yayasan juga akan membangun pada tahun ini ruang kelas, 2 ruang. Biarlah Tuhan mencukupkan segala biaya dan kebutuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap koordinator yang ada, pengurus sekolah, kepala sekolah, guru-guru sekolah, staf, dan juga karyawan-karyawan. Biarlah semuanya Tuhan kami bersama-sama. Kami mau bergandeng tangan, memajukan, melayani di sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami juga mengingat untuk setiap murid-murid sekolah yang ada, yang jumlahnya sudah hampir 300 lebih. Biarlah kasih anugerah Tuhan memampukan setiap anak-anak yang dididik di sekolah Kristen Pelita Kasih dimenangkan untuk Tuhan, diperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka satu persatu. Kami juga mendoakan untuk setiap keluarga daripada anak-anak ini, supaya mereka juga benar-benar merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Pakai setiap orang tua yang ada untuk mendukung pelayanan di sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan sudah memimpin 23 tahun lamanya sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah sekolah terus dipakai Tuhan menjadi berkat di Kota Lawang dan sekitar. Pakai setiap pelayanan yang ada, personel yang ada, semuanya bergandeng tangan. Dipakai oleh Tuhan, memajukan, memperkenalkan nama Tuhan di sekolah terus dibangun. Baik mutu kerohanian mereka, baik pendidikan mereka, dan juga yang lebih penting, mereka dimenangkan untuk Tuhan. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan terus memimpin sekolah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa selanjutnya kita bersama-sama mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan di gereja kita, mulai dari kemajelisan sampai hamba Tuhan yang ada. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini kami juga mendoakan untuk setiap pelayanan personel di dalam pelayanan Gereja Kristen Abdiel Immanuel Lawang. Kami mendoakan untuk para majelis yang ada di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja di dalam keluarga. Biarlah Tuhan pakai majelis yang ada terus memimpin gereja ini, terus mengkoordinasikan segala kebutuhan, segala program yang ada, supaya program yang ada bisa bermanfaat secara rohani untuk setiap jemaat yang ada di gereja kami. Bersatu padu melayani Tuhan bersama-sama di tengah kesibukan bekerja mereka. Biarlah majelis Tuhan pakai untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana bisa menjadi berkat, membuat program yang mengena, yang menjadi berkat buat setiap jemaat, secara khusus program rohani yang bisa dimanfaatkan, yang bisa terus menjadi pelajaran buat jemaatmu yang ada di gereja. Biarlah bersatu padu melayani dengan personel-personel pelayanan di komisi-komisi yang ada. Kami juga mendoakan untuk para hamba Tuhan yang ada, Pendeta Ernawati dan keluarga, Penginjil Romli dan keluarga, Penginjil Stefanus dan keluarga. Dari setiap hamba Tuhan yang ada, yang melayani di gereja kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan.
Tuhan berikan kesungguhan, Tuhan berikan loyalitas yang tinggi, Tuhan berikan hati yang mau melayani dengan penuh beban, karena semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai hamba Tuhan yang ada dengan sungguh-sungguh, dipakai menjadi pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja kami. Terus berikan kesehatan, kekuatan, baik hamba Tuhan yang ada maupun keluarga yang bersama-sama. Kami juga mendoakan untuk seluruh personel, pengurus-pengurus pelayanan di komisi-komisi yang ada. Dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda Ebenezer, komisi PPD, dan komisi Pos PI Donomulyo, maupun komisi diakonia dan juga komisi-komisi yang lainnya. Komisi PW Deborah. Tuhan pakai seluruh personel pelayanan di dalam komisi-komisi yang ada, pakai mereka untuk bisa mengkoordinasikan dengan baik program-program daripada tiap komisi, terus memimpin daripada komisi-komisi itu sendiri. Biarlah kasih anugerah Tuhan memampukan setiap pengurus komisi bersama-sama mendukung pelayanan program-program yang ada di dalam gereja, supaya program gereja yang ada bisa berjalan seiring sejalan, memuliakan Tuhan dalam setiap program yang dicanangkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap personel pelayanan yang ada, dari kemajelisan dan seluruh personel pelayanan yang ada. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat setiap jemaat, dan kami bisa dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah seruan doa ini terus menjadi pengingat buat kami pengurus-pengurus yang ada, dengan sungguh-sungguh melayani dengan kesederhanaan, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang terakhir, yaitu untuk negara dan bangsa kita Indonesia yang kita cintai bersama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami juga mendoakan untuk negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Negara di mana kami tinggal, di mana kami menetap, dan di mana kami mencari pekerjaan, mencari usaha untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan juga para jajaran menteri yang ada, dan juga seluruh personel pemerintahan, para anggota DPR dari pusat, provinsi sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong setiap aparat pemerintahan yang ada, biarlah bersama-sama bersatu padu, satu arah, membuat program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tapi pemimpin negara kami adalah pemimpin-pemimpin yang kuat, yang terus kami mendoakan supaya mereka bisa melewati badai krisis ekonomi maupun krisis pasca pandemi yang sudah kami lewati. Biarlah Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kekuatan juga kemampuan kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh di pemerintahan kami Indonesia yang kami cintai. Tahun 2023 menuju ke tahun 2024 adalah pemilihan umum. Biarlah tahun politik persiapan 2023-2024 kami akan bersama-sama memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami yang baru. Biarlah Tuhan pilihkan, Tuhan pakai setiap orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mau melayani, mau bekerja untuk negara kami, mau dengan sungguh-sungguh memimpin negara kami dengan takut akan perintah Tuhan, supaya negara kami bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan seturut dan sekehendak Tuhan, bisa memperbaiki ekonomi yang terus semakin hari semakin lebih baik. Tuhan mampukan kepada setiap pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah pakai pemilu nanti terpilih orang-orang yang mau taat akan perintah Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh punya hati melayani negara kami. Kami berdoa untuk pasca pandemi yang sudah kami lewati. Biarlah Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh negara Indonesia, rakyat Indonesia. Biarlah bisa melewati pasca pandemi dengan baik,
terus disiarkan dan dikuatkan. Tuhan, kami menyerahkan untuk bencana-bencana yang ada di negara kami yang saat ini sedang terjadi. Biarlah Tuhan dengan kemampuan pemerintah negara Indonesia dengan seluruh personelnya mampu mengatasi segala pergumulan, segala permasalahan yang ada di negara kami. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan, biarlah Tuhan memimpin dan mengendalikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan terus Tuhan berkati negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa kita sore hari ini. Biarlah apa yang kita pujikan, apa yang kita renungkan bersama dan kita doakan menjadi berkat buat kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Ya Tuhan kami yang terus mengasihi dan mencintai kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin persekutuan doa online sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terus menjadi pelajaran buat kami semua sebagai anak-anak Tuhan, mendukung pelayanan di dalam persekutuan doa untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Amin.